Kau menebus jiwa kami Amin. yang seharusnya mati oleh karena pelanggaran dan segala nafsu daging yang mematikan jiwa kami. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau masuk lewat Roh Kudus, menghidupkan kembali jiwa kami, dan Engkau segarkan lewat makanan-makanan rohani, yaitu kebenaran, sehingga jiwa kami menjadi kuat untuk menghancurkan semua keinginan daging dalam diri kami, dan kami tampilkan dari hidup lagi dalam Kristus Yesus. Amin. Saat ini semua jiwa kami bersukacita karena kami akan mendengarkan kebenaran yang Roh Kudus akan sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih. Mari Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu. Kami jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran-Mu, rindukan kekekalan, rindukan kehidupan, rindukan keselamatan, rindukan ketemu dengan Engkau. Kami semuanya siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman. Mari sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita langsung ya. Kelahiran Tuhan Yesus ada di mana, saudara? Kelahiran Yesus di mana tempatnya? Bethlehem. Sekali lagi saya tanya ya. Kelahiran Kristus di mana? Hah? Di mana? Di Kelahiran Tuhan Yesus ada di mana? Betul tadi, di mana? Kalau di Bethlehem berarti semuanya ayo sekolah minggu lagi ya. Ya kan? Yesus lahir di Bethlehem itu sekolah minggu. Ya. Yesus lahir tanggal 25 itu lahiriah. Ya. Kalau Yesus cuma saudara pahami lahir 25 Desember, lahir di Bethlehem, ada gunanya enggak? Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ya. Kalau Yesus lahir 25 Desember, lahir di Bethlehem, di Israel, nggak ada gunanya. Kelahiran Kristus yang sejati ada di mana hari ini? Di hati. Itu baru punya dampak. Ya. Coba lihat nih. Dunia pesta Natal. Ada lampu, ya. Pohon Natal nih. Ini ya, coba. Ada pohon Natal, ada diskon, ya kan? Macam-macam kan? Dunia membuat ini euforia. Tapi buat saudara enggak. Seperti lagu yang pertama tadi. Mempersembahkan seluruh hidup. Kalau Yesus lahir di dalam diri saudara, untuk apa kira-kira? Coba lihat nih. Lukas 2 ayat 13-14. Yesus lahir hari ini. Ini mengobrak-ngabrik sistem di seluruh dunia. Ya, coba lihat nih. Apa bunyinya nih? Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Ingat ya, kabar kelahiran Kristus disampaikan kepada gembala. Ya, yang datang siapa? Malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Kalau saudara ngirim tentara dari sorga ke bumi, ngapain kira-kira? Ini tentara, bala tentara loh. Bukan malaikat penghibur. Jelas kan tanya kan? Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, lihat nih. Saudara pahami dulu nih. Tentara begitu banyak datang memuji Allah, bunyinya apa katanya? Lihat ya. Ayat 14-nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan bagaimana keadaan bisa damai sejahtera? Harus ada. Ini lihat nih, bumi tempat kegelapan. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera. Keadaan bisa damai akibat ada yang dikalahkan. Ini nggak macam-macam loh ini, ya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi di antara manusia, ya, yang berkenan, berarti ada yang tidak berkenan. Siapa yang tidak berkenan? Yang tidak mau merasakan kelahiran Kristus dalam diri.
Ini coba lihat nih. Kristus lahir bukan di Yerusalem, pusat penyembahannya, enggak. Dia lahir milih di Bethlehem, kota kecil. Ya, lahirnya di Palungan lagi, tempat yang tidak dilihat sama orang. Kelahiran Kristus hari ini, lahirnya bukan di gereja lagi, tapi dalam hati masing-masing. Amin. Siapa yang bisa tahu kelahiran Kristus hari ini? Tanggal berapa, hari apa, jam berapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Coba, kita sadar nggak hari ini? Yesus sudah lahir nggak? Pak Andre sudah merasa Yesus lahir nggak? Saya sudah merasa Yesus lahir nggak? Coba lihat nih, kelahiran Kristus. Apakah cuman bayi? Kalau yang datang, yang ngantar saja, bala tentara. Kira-kira kelahiran model apa? Coba lihat nih, malaikat dari sorga, seluruh bala tentara turun untuk mengawal satu orang. Dan dia masuk dalam diri kita. Kira-kira saudara, waktu Yesus masuk dalam diri kita, apa yang dia bawa? Lagu tadi, penyerahan total. Lah kapan penyerahan total ini terjadi dalam hidupmu? Ayo coba lihat. Yesus lahir menggenapkan firman, serangan langsung pada iblis. Ingat Kejadian 3. Ya. Kejadian 3. Keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itu serangan langsung. Deklarasinya pada waktu Yesus hadir. Kepala ular diremukkan, makanya bala tentara surga datang semua hari ini. Masuk dalam diri saudara. Diri kita hari ini. Ada yang namanya ular yang berdiam dalam diri kita. Yaitu kedagingan kita, kegelapan. Siapa lawannya? Saudara, dengan diri sendiri kuat nggak ngelawan? Nggak mampu. Makanya kelahiran Kristus. Kapan lahirnya dalam diri kita? Kapan? Kapan saudara berani menentang, menengking terhadap dosa? Kapan saudara nggak bisa jatuh dalam dosa? Coba renungkan hari ini, ya. Kapan waktunya itu? Saudara berani berkata, aku nggak mau jatuh. Bukan karena takut sama hukum, tapi karena saudara menyerah. Kapan kira-kira? Nggak usah dijawab, tapi dalam hatimu. Kalau sorga turun bala tentaranya, Allah demikian menghormati Kristus. Sudah berapa lama kita Natalan? Coba. Kalau Natal ini lewat, tahun demi tahun lewat. Kemudian saudara, tanpa ada kelahiran Kristus, bisa selamat gak kira-kira? Di mana kehidupanmu? Coba ada jiwa yang kekal kan? Kalau Natal hari ini saudara lewatkan tanpa ada kelahiran Kristus, mati saudara. Benar mati. Saya berdiri di mimbar hari ini bisa berdosa tanpa Tuhan. Kenapa? Karena hanya melewatkan. Saudara hanya ke gereja, dengar khotbah pulang, tak ada perubahan. Hari ini harus ada perubahan dulu. Coba ingat-ingat, kapan saudara menyerahkan diri? Sehingga saudara betul-betul tunduk. Coba saudara bayangkan, waktu Yesus lahir, perlawanan dengan iblis frontal. Herodes membunuh bayi-bayi. Berapa banyak korban yang dikorbankan? Hari ini, dunia menolak. Dan saudara juga harus sama. Yesus masuk. Dunia yang saudara tolak hari ini. Kalau enggak, gimana caranya selamat? Yesus masuk dalam daging saudara, masuk dalam hati saudara. Yang pertama kali dihancurkan adalah kedagingan kita. Yesus menyalibkan diri buat saudara. Ini coba. Natal bukan lagi tentang bayi lucu lagi. Enggak. Bukan bayi lucu. Tapi bagaimana firman itu melekat jadi satu dengan diri saudara. Amin. Ini loh, daging saudara hari ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Coba renungkan. Kapan kelahiran kita? Kalau saudara nggak melahirkan Kristus hari ini, mau gimana coba? Nggak ada manusia baru, mau hidup seperti apa coba?
Renungkan banget. Berapa lama kita merenungkan Natal ini? Hanya hafal lahir di Bethlehem. Hanya hafal 25 Desember. Tapi kita nggak hafal. Kapan kelahiran manusia barumu? Coba renungkan lagi. Ada yang hafal nggak? Kapan kelahiran manusia barumu? Itu kelahiran paling penting kan? Penting mana kelahiran di dunia sama kelahiran manusia baru? Manusia baru. Karena umur saudara singkat kan? Umur kita lo singkat. Kelahiran kita singkat, sebentar lagi nggak ada daging ini. Tapi di dalam jiwamu kekal. Lah kapan kelahirannya? Nggak ada yang hafal kan? Nggak ada yang hafal dong. Karena saudara nggak pernah berpikir kapan kelahiran manusia baruku. Kapan kelahiran Kristus dalam diriku. Kalau 25 Desember itu lewat saudara. Ya. Lewat. Dan bukti Yesus lahir dalam diri saudara. Saudara pelajari orang Majus. Orang Majus datang membawa persembahan 3, emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambang tahta yang diserahkan. Orang Majus bukan orang Israel. Dia tidak mau mengikuti persembahan cara Israel yang dibawa domba, enggak. Karena orang Majus tahu, yang lahir bukan raja sembarangan. Tahtanya dia serahkan. Itu emas yang dia serahkan. Kemenyan adalah doa-doa yang dia serahkan kepada Kristus. Dan mur adalah penyerahan diri, kematian diri. Karena mur dipakai untuk orang yang mati, dipakailah mur tadi. Itulah bukti orang Majus membawa penyembahan yang kita ambil maknanya hari ini. Ya, Natal kita hari ini benar-benar loh. Hari ini, kelahiran ini tidak bisa tidak. Ya, kalau saudara mau selamat, kalau saudara mau kembali kepada Tuhan, kelahiran ini yang harus saudara betul-betul diyakini, betul-betul diimani, betul-betul dihidupi. Kelahiran Kristus akan menunjukkan bukti. Ya, ada kelahiran, ada buktinya. Orang nggak bisa ngomong, oh aku sudah lahir baru. Kristus sudah lahir, apa buktinya? Paling gampang aja, penyerahan hidupmu. Ya, total nggak hari ini? Kita serahkan hidup kita setengah-setengah, bisa nggak? Yuk kita pelajari ayatnya ya. Roma 12 ayat 1. Lagu yang awal tadi, persembahkan hidup, betul ya? Roma 12 ayat 1, apa bunyinya ini? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang mau ibadah sama Tuhan, serahkan dulu. Tubuh ini diserahkan, kehidupan kita diserahkan. Ya, tubuhnya mati, kehidupannya diserahkan, sehingga tubuh hanya sebagai alat. Ya. Terus Lukas 9 ayat 23. Sudah menyerahkan hidupnya, ada lagi nih. Yuk. Penyangkalan diri. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Yesus yang ngomong. Di mana ngomongnya hari ini? Ngomongnya di mana ini? Di Lukas atau di hati? Firman ini di mana hari ini? Ini sudah di hati, ya. Yesus berkata dalam hati kita masing-masing hari ini. Yang ngomong begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri? Sudah bukan lagi kita yang hidup. Total, ya. Terus memikul salibnya dan setiap hari mengikut. Bagaimana kita bisa memikul salib setiap hari dan memikul? Yesus disalib, sekarang salibnya kita pikul. Dan itu setiap hari kita bawa. Kita bukan lagi tuan, tapi kita betul-betul hamba. Ya, seluruh hidupmu, sangkal dirimu. Yang hidup adalah Kristus hari ini. Menyerahkan total. Nggak bisa setengah-setengah ini. Kita buka di Matius ya, Matius 16:20-25. Ayatnya sama. Yuk. Ayatnya sama nih. Yesus yang bicara juga. Ini diperkuat lagi kan. Lalu Yesus ayat 24-25. Kalimatnya lihat ya. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, tetap ia harus menyangkal diri
dan memikul salibnya mengikut aku. Ayat ini banyak diulang karena menjadi catatan yang sangat penting. Ya, Matius catat, Markus catat, Lukas catat. Kalau nggak penting nggak mungkin sampai dijadikan highlight. Ya, tahu highlight ya? Ini penting. Setiap kitab catat nih. Ini coba. Nih. Nah ini bukti kelahiran Kristus. Saudara berani nih menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus. Yang namanya mengikuti Kristus, ya, Yesus jalan kemana saja, saudara bisa belok nggak? Nggak bisa. Setiap yang Yesus jalani, saudara harus ikuti. Ini bukti kelahiran. Pelajari Kristus kemana saja. Arahnya Kristus kemana. Bukan sekarang Kristus ke Bethlehem, saudara ikut ke Bethlehem jalan. Bukan seperti itu. Jalan yang dia tunjukkan adalah jalan kehidupan. Caranya apa? Jalan salib. Ya, ini lihat sekarang pelajari lagi. Nanti kita masuk lagi ya yang kelahiran Kristus. Galatia 2:20. Ini ayat emas nih. Sudah nggak ada diri kita nggak nih sekarang? Namun aku hidup. Aku yang hidup. Tapi bukan aku sendiri yang hidup. Ini bukti penyangkalan diri. Pak Andreas hidup, saya hidup. Tapi kita mengakui hari ini bukan aku. Hari ini bukan aku. Siapa yang hidup? Melainkan Kristus yang hidup. Ini sekarang bayangkan. Kalau saudara sudah deklarasi firman ini bukan di Alkitab loh. Ini sekarang masuk dalam diri kita. Saudara deklarasi seperti ini. Sudah menyatakan diri seperti ini. Melainkan Kristus yang hidup. Kalau Yesus yang saudara bawa kemana-mana, kira-kira hidupmu seperti apa hari ini? Nih, namun aku hidup. Tapi bukan aku. Berarti saudara sudah nggak ada kan? Saudara membawa nama Kristus. Kalau saudara bawa nama Kristus, kehidupanmu seperti apa kira-kira? Bisa berbuat dosa nggak hari ini? Bisa jatuh bangun nggak? Bisa takut, bisa khawatir nggak? Nih loh. Yesus pernah khawatir? Enggak. Yesus pernah takut? Enggak. Yesus mengasihi. Yesus punya kasih. Yesus punya damai sejahtera. Yesus punya sukacita. Dan itu saudara hari ini. Ini lihat nih. Ayat ini coba. Namun aku hidup. Kita semua hidup kan hari ini bisa duduk nih ya. Tapi bukan. Ini bukti penyangkalan diri. Melainkan Kristus. Makanya catatan Alkitab kalau bisa kita tambahkan pada anak cucu kita. Yang disebut Kristus hari ini adalah Andreas, Johnny, SW, Ferry. Itu disebut Kristus. Kenapa? Karena dipilih Allah untuk tinggal dalam diri kita. Saudara sudah mengundang Kristus masuk. Ini buktinya sekarang ya. Lihat nih. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging, nih, di dalam daging saudara, siapa sumbernya? Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk. Kalau Yesus menyerahkan diri buat saudara, dia yang raja begitu besar, bala tentaranya datang. Saudara ngapain di hadapan Kristus hari ini? Ini saudara bayangkan di dalam diri saudara ada sebuah persembahan, korban sembelihan, ya. Saudara berhadapan dengan raja. Bisa apa saudara? Nggak bisa apa-apa. Saudara hanya tunduk, menyembah. Nggak bisa apa-apa. Ya. Ego, kesombongan semuanya tunduk. Roma 6 ayat 13. Ini lihat apa saja yang diserahkan. Roma 6 ayat 13. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata. Ini tadi, tubuh kita sudah kita serahkan. Semuanya berguna nggak hari ini? Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Hidup kita sekarang Kristus. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Menjadi senjata-senjata. Nah, kelahiran Kristus membawa ini. Pertempurannya hari ini. Semua anggota tubuh kita adalah perlengkapan rohani. Ada kan? Kenakanlah perlengkapan rohani. Perlengkapan perang. Senjata perang. Mana senjatanya? Semua tubuh kita. Ikat pinggangnya kebenaran.
Ya kan? Bajunya keadilan, kakinya berkasutan kerelaan. Ini semua saudara pakai hari ini. Yesus datang dengan bala tentara. Saudara menjadi bala tentara itu. Sampai akhirnya saudara bisa berkata, Filipi 3 ayat 8. Lihat Filipi 3 ayat 8 ya. Saudara berani berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap. Kapan saudara berani ngomong seperti ini? Kapan? Sejak ada kelahiran Kristus. Ya. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi. Kehidupanmu yang dulu itu merugikan. Hari ini karena pengenalan akan Kristus Yesus. Kapan saudara kenal Kristus? Waktu dia lahir dalam diri saudara. Ini lihat. Lebih mulia daripada, ini lihat. Kemuliaan Tuhan lebih mulia dari, inilah, lebih mulia daripada semuanya. Apa arti semuanya? Semua yang ada di dunia ini. Nggak ada apa-apanya hari ini. Ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Firman ini bukan di Alkitab lagi, tapi ini masuk dalam dirimu, masuk di hatimu. Aku semua melepaskan semuanya ini. Ya, dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Setelah Kristus hidup, bukan berarti saudara tidak bisa hidup di dunia. Saudara tetap aktivitas, tapi sudah yang beraktivitas adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri, dia nggak keganggu dengan keadaan. Saudara tetap bekerja, tetap berdoa, tetap ke gereja. Tidak ada yang berubah yang di luarnya, tapi yang di dalamnya semuanya berubah. Yang bekerja tetap bekerja, pelajar tetap pelajar, tapi yang di dalamnya mengendalikan Kristus. Kalau Kristus jadi pelajar, kira-kira gimana? Pasti rajin. Kalau Kristus jadi pekerja, kira-kira gimana? Kan itu ukurannya hari ini. Kalau Kristus jadi gembala, kira-kira gimana apa yang diajarkan? Semuanya kembali. Akarnya siapa? Yang hidup siapa? Dunia kita jalani dengan Kristus. Yang susah, kalau kita susah, siapa yang susah? Kan Kristus. Kita udah mati kok. Yang susah Kristus. Dan Kristus punya segala hikmat. Yang ke-8, ya, kasih yang betul-betul total. Markus 12 ayat 30. Markus 12:30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Apa arti segenap? Ada yang kosong nggak hatinya? Ada buat sisa nggak buat dunia? Nggak bisa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap semuanya full. Nggak bisa sisa. Semuanya full nih. Dan dengan segenap kekuatanmu. Nggak bisa enggak kan? Ini bukti kelahiran Kristus. Membawa kepada arah ini semua. Ya, Yohanes 12 ayat 24-25. Hasilnya baru saudara bisa menjadi hidup. Lihat nih ya. Saudara bukan menjadi satu biji nantinya kalau dengan demikian. Makanya kelahiran manusia baru. Orang yang lahir, melahirkan Kristus akan membawa kehidupan kepada orang lain. Lihat nih ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum, saudara adalah biji gandum bukan ilalang, ya. Tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia bisa tumbuh nggak? Biji gandum ditaruh di plastik bisa tumbuh nggak? Enggak. Dia harus mati, menyentuh tanah baru ia tetap satu biji saja kalau dia nggak mati. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buahmu nggak bisa keluar kalau saudara selamanya nggak mati dalam Kristus. Ini loh, baru bisa menghasilkan buah karena saudara mati. Yang bisa menghidupkan sesama siapa? Bukan saudara lagi, tapi Kristus yang hidup. Dulu kan pernah kita khotbahkan kan, kita menyerahkan nyawa buat orang-orang lain supaya orang lain hidup. Itu bukan nyawa kita, itu nyawa Kristus, itu kehidupan Kristus. Nih loh, baru bisa memberi buah, baru bisa berdampak. Orang mati tidak mungkin bisa menghidupkan orang mati. Ya, saudara mau hidup, mati dulu dagingnya, yang hidup adalah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15. Lihat apa yang dibawa dampaknya setelah itu, ya. Ini lihat nih ya. Dan Kristus
telah mati untuk semua. Berarti saudara juga sama, mati untuk Kristus. Kalau Kristus mati untuk semua orang, saudara juga mati untuk Kristus. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah dibangkitkan untuk mereka. Ini keberlangsungan ini. Hari ini saudara, Yesus mati buat mereka, saudara mati buat Kristus. Kan sama sekarang, nyambung terus kan? Nggak bisa terputus. Ini lihat nih. Ya kan? Sudah sampai level ini nggak kira-kira? Ini harus kebawa terus loh ini, ya. Roma 14 ayat 78, ya. Roma 14:78. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya, nggak ada lagi, ya. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya, nggak ada lagi. Semuanya untuk ayat 8-nya, lihat deh. Sebab jika kita hidup untuk siapa? Tuhan. Hidup saudara hari ini untuk Tuhan. Terus kita mati untuk Tuhan. Hidupmu untuk Tuhan, matimu juga untuk Tuhan. Makanya waktu kita mematikan daging kita untuk Tuhan, dan hidup kita akhirnya untuk Tuhan. Ya, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Inilah kelahiran Natal buat diri saudara. Mau Natal yang seperti ini kan? Mau kan? Ya, ini arti Natal. Betul-betul menyerahkan diri bagi Kristus. Tidak ada masalah dirayakan dengan pesta pora, ya, tidak ada masalah. Tapi dalammu dulu hari ini diperbaiki. Kalau dalamnya nggak ada Kristus, semegah apapun nggak ada gunanya. Tahu nggak pohon Natalnya? Pohon Natal ini budaya mana coba? Ada yang tahu? Budaya mana pohon Natal ini? Ada di Alkitab? Dikasih lampu-lampu ada di Alkitab? Coba, pohon Natal ini dulu budaya dari Jerman. Ya, ini budaya zaman orang-orang Jerman menyembah pohon. Diadopsi menjadi Kristen. Nggak ada masalah, yang penting maknanya. Ya, tapi orang sekarang gede-gedean pohon Natal. Nggak boleh. Yang dibesarkan sekarang Kristus. Kalau membesarkan pestanya salah nanti. Ya, ini biasa. Ini maknanya yang dipahami. Ada pohon yang bertahan. Ya, itu maknanya yang diambil. Tapi bukan pohon yang digedein. Sekarang kita membesarkan hidup Kristus. Kejadian 3 ayat 15, lihat ya. Yesus itu membawa deklarasi perang. Kita hidupnya dulu dalam kegelapan. Ketika Yesus lahir, semuanya menjadi terang. Diikuti tadi perbuatan-perbuatan tadi, ya. Kejadian 3:15. Keturunan perempuan itu, ini lihat nih. Aku akan mengadakan permusuhan. Jelas ya? Tuhan yang ngomong sendiri loh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Kira-kira setan dikasih seperti ini, Yesus musuh atau kawan? Jelas kan? Musuh. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Setan sudah diancam. Kelahiran Kristus akan meremukkan ular tua. Dan ular tua itu bukan di luar. Ada dalam diri masing-masing. Waktu Yesus lahir inilah Dia yang meremukkan kepala ular ini. Supaya saudara bersih, menjadi terang. Ya, ini loh deklarasinya seperti ini, coba. Waktu Yesus lahir, Galatia 5:17. Ini lihat nih. Kelahiran Kristus akan membawa apa? Galatia 5:17. Coba lihat nih. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Rohnya siapa? Kristus. Makanya Yesus menunjukkan buat saudara hari ini, jalan salibnya Dia adalah peperangan yang dimenangkan oleh Kristus. Ini saudara juga harus sama dong. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Waktu Yesus lahir dalam diri saudara, berarti ada Roh Kudus, ada Kristus. Langsung berlawanan dengan daging. Ini nggak bisa disambung, nggak bisa dicampur, nggak bisa. Harus dikalahkan dulu, harus ditundukkan dulu nih.
Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, nggak bisa nyambung. Sehingga kamu setiap kali melakukannya, apa yang tidak kamu kehendaki. Dan ini masuk dalam diri kita. Kalau kita nggak mau mematikan daging ini, daging yang bertata, dia bisa nyamar dengan hebat kok. Contoh sekarang, berdiri di mimbar cari pujian. Bisa nggak Pak Andreas? Bisa kan? Menjatuhkan nggak akhirnya? Saudara sekarang karena merasa anak Allah, ada firman kan? Kerajaan Allah bukan dari perkataan, tapi kuasa. Kalau saudara nangkapnya salah, dipikir kuasa apa coba? Coba kuasa apa kira-kira? Kerajaan Allah bukan perkataan, melainkan kuasa. Kuasa apa kira-kira? Saudara kalau dikasih kuasa kira-kira bayangannya apa kira-kira? Kuasa menyembuhkan? Doa orang bisa sembuh? Enggak. Tulisan aslinya adalah power, kekuatan untuk merubah dirimu dari dalam. Orang cuman ngomong tok di mimbar 2 jam, ayo berubah gini-gini, gampang nggak Pak? Gampang. Tapi kuasa untuk berani berubah, kalau nggak dari dalam, nggak bisa. Ya? Kita buka ayatnya dulu ya. Satu Korintus berapa deh ya? 1 Korintus 5 aja Pak. 1 Korintus 5, sebentar ya. 20. Bukan ya? 1 Korintus 5 atau 20. Yang kerajaan Allah. Ayat 4:20 ya. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa untuk merubah dari dalam. Kuasanya Kristus bukan di luar, tapi di dalam diri saudara. Ya, jangan salah ini. Kalau diterjemahkan salah, hasilnya nggak karu-karuan nanti. Sekarang lihat nih, kita balik sekarang ya. Waktu Yesus ada dalam dirimu, yang dipersembahkan sudah bukan lagi apa kira-kira persembahan yang layak buat Tuhan hari ini? Apa persembahan hidup? Ayat-ayatnya kita buka ayatnya satu-satu ya. Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah korban sembelihan yang mau dibawa kepada altar ya. Sudah zaman perjanjian lama, Tuhan nggak mengendaki yang namanya domba, tapi yang dibawa adalah jiwa yang hancur. Apa arti jiwa yang hancur? Frustasi, putus asa? Enggak. Jiwa yang tahu keberadaannya dia, bahwa ada raja yang turun hidup dalam diri kita. Hati yang patah, ini bukan patah hati loh ya. Ya. Dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jelas kan? Yang kita bawa bukan lagi materi-materi duniawi, tapi hatimu dulu. Hidupmu dulu, baru bisa berubah. Nih, ayatnya banyak banget nih. Kita baca satu-satu ya, supaya hafal nih. Kita teliti satu-satu. Mazmur Hosea 6 ayat 6. Kita lihat Hosea 6 ayat 6 ya. Di perjanjian lama semua nih ya. Sebab aku menyukai kasih dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Di mana kenalnya kita sekarang? Kenalnya di mana Allah? Bukan di gereja lagi. Kenalnya ada di dalam. Nih, kalau Allah dikenal di gereja nggak berdampak, cuma dengar di telinga tok. Tapi hari ini harus masuk dalam diri saudara. Yang bisa menyelamatkan bukan khotbah,
tapi dirimu sendiri membuka hati, menerima Kristus, melahirkan manusia baru, ya. Pengenalan akan Allah dan lebih daripada korban-korban bakaran. Ini perjanjian lama loh ya. Terus 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 nih. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi yang penting mana nih? Mendengarkan suara Tuhan atau korbannya? Suara Tuhan. Suara Tuhan di mana? Di dalam diri kita. Roh Kudus yang memberikan suara, memberikan perintah, memberikan mandat, memberikan kehendaknya. Itu yang kita dengarkan hari ini. Nggak penting yang namanya korban-korban lahiriah, ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Pakai modal nggak ini? Nggak ada. Semua orang mampu. Baik kaya, baik miskin, baik sakit, baik sehat, semuanya mampu. Kalau korban, nggak ada yang mampu hari ini. Iya. Ini hari ini semua orang mampu. Yesus itu nggak pernah memberatkan saudara. Nggak pernah, ya. Ini loh. Yesaya 1 ayat 11, coba lihat nih. Ayat-ayat di perjanjian lama sangat banyak seperti ini loh. Ini lihat, Yesaya 1 ayat 11. Untuk apa? Ini lihat nih. Korban yang banyak Tuhan bilang gimana? Untuk apa itu? Untuk apa korban banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah apa arti aku sudah jemu? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran dan berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu, gemukan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing. Disukai apa nggak disukai? Tidak. Nah, coba lihat nih. Tuhan nggak mau kok seperti itu. Yang penting itu hatimu. Pengenalan akan Tuhan di hatimu, ya. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Mika 6, ya. Nih. Dengan apakah aku pergi menghadap Tuhan? Saudara mau pergi menghadap Tuhan, Tuhannya sudah bukan di luar, di dalam. Dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi hari ini ada dalam diri saudara. Nih lihat. Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Nggak ada. Ayat lanjutnya 7-nya coba. Berkenankah Tuhan kepada domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Lihat nih. Akan ku persembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Siapnya Tuhan ayat 8. Coba lihat nih. 8 ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik. Kalau apa yang baik firman mencatat. Lanjutkan coba. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan. Apa arti rendah hati di hadapan Allahmu? Tunduk. Gak ada obat lain kan? Tuhan gak pernah hitung-hitungan dengan materi, tapi hitung-hitungan dengan hati kita. Coba Mazmur 51 ayat 7 atau 6 ya. 7 atau 6 atau 8. Mazmur 51 ayat 8 ya kalau gitu. Sesungguhnya engkau akan berkenan. Di mana berkenannya? Dalam, nggak di gereja, nggak di gedung, nih, dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat. Dengan diam-diam apa artinya? Hanya hubungannya saudara dengan Kristus yang di dalam hati ini. Inilah dia. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, bukan di luar, di dalam batin. Baru bisa connect sama Tuhan. Inilah. Dan dengan diam-diam engkau akan memberitahukan hikmat. Suara Tuhan ada di dalam diri saudara hari ini. Suaranya kelihatannya diam, tapi bagaikan sangkakala hari ini. Karena apa? Menggedor sangat keras. Mazmur 40 ayat 7, coba lihat nih.
Ya, Mazmur 40 ayat 7 nanti dikutip di Ibrani, lihat nih ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Sekarang terbuka nggak telinga kita semua hari ini? Telinga kita bukan di sini lagi, tapi di dalam hati kita hari ini ya. Belum. Mazmur tadi 40 ayat 7 tadi. Telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak pernah dituntut sama Tuhan hari ini. Apalagi perpuluhan, nggak ada. Korban-korban demikian nggak berkenan. Saudara, Tuhan hari ini lebih penting saudara selamat daripada kaya. Kalau saudara bayar perpuluhan kan cepat kaya, iya kan? Iya nggak? Enggak. Hari ini saudara lebih penting hidup. Yang dicari, yang menghidupkan ini nggak pernah dituntut. Kalau korban-korban demikian nggak dituntut, berarti semuanya juga tidak dituntut. Kerajaan Tuhan itu jelas. Kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi aku berasal dari sorga. Kerajaannya kerajaan roh. Tuhan nggak butuh bayari bala tentaranya dengan materi kita. Bala tentaranya makanannya dari firman. Ya, Ibrani 10 ayat 57. Ini ya. Mazmur catat, Ibrani diulangi. Karena itu ketika masuk ke dunia, siapa yang masuk ke dunia? Kristus. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayatnya jelas. Waktu dia datang, dia tidak berurusan dengan apapun. Karena tubuhnya sudah tersedia buat kita. Dia mati untuk kita supaya kita hidup. Ketika kita hidup, kita mati untuk Kristus. Dan kita hidup untuk Kristus. Balik lagi perjanjian lama, Amos 5, 21, 24. Amos 5, ya. Aku membenci dan menghinakan perayaan. Dan aku tidak senang datang kepada perkumpulan rayamu. Ini sebuah ibadah. Tapi Tuhan berkata pada Amos, aku nggak suka. Yang disukai apa? 24-nya, 22. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan korban kepadaku, korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat lanjutnya 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian dan nyanyianmu. Lagu gambusmu aku tidak mau. Tuhan sudah membenci yang namanya ibadah. Tapi kalau tidak ada Kristus di dalam, tidak ada artinya. Ayat 24. Ini lihat ya, 24 penutupnya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Seperti rusa yang merindukan air. Air itu adalah Kristus yang dalam diri kita. Jelas ya? Allah nggak mencari korban lagi. Kristus yang sudah jadi korban untuk masuk dalam diri kita. Sudah lahir ya kalau gitu ya. Semua lahir hari ini ya. Saya ucapkan selamat Natal. Ya. Baru saya berani ngomong selamat Natal. Kalau enggak untuk apa? Kalau enggak ada kelahiran buat apa saya ngomong selamat Natal? Apa nggak pengen lambe? Enggak. Saudara berani saya ucapkan selamat Natal kalau saudara benar-benar mengalami kelahiran baru. Kelahiran Kristus, baru saya boleh mengucapkan selamat Natal. Kalau enggak buat apa coba? Menyenangkan telinga saudara. Perayaan sama Tuhan, seneng nggak? Aku muak dengan perayaan-perayaan. Tuhan di sorga itu sudah punya bala tentara, punya malaikat penyembah. Kira-kira butuh manusia nggak sih di bumi ini yang menyembah lagi seperti yang sekarang ini? Penyembahan di luar perlu nggak? Tuhan perlu nggak disembah seperti yang sekarang? Dibikinkan acara, perlu nggak? Acara Tuhan hari ini hubungannya sama diri saudara hari ini. Itu yang terpenting. Bukan berarti saya melarang Natal, tidak loh ya. Tapi akarnya harus dibersihkan dulu. Akarnya harus benar dulu baru menghasilkan buah. Jangan cari buah dulu baru cari akar. Akar dulu baru bisa menghasilkan. Semuanya menjadi bermakna. Ibadah kita bermakna, perayaan kita bermakna kalau dalamnya benar. Nih. Baru bisa bilang selamat Natal saudaraku. Kalau enggak ada gunanya. Kok Natal khotbahnya gini? Iya. Natal yang berbeda. Ya, Natal yang berbeda. Sudah bukan lagi Natal yang seperti orang-orang.
hanya euforia. Coba lihat, gereja kalau Natalan rame nggak? Kalau nggak Natal kemana semua orangnya? Coba, Kristen macam apa? Hah? Natal rame, gedung-gedung datang semua. Kalau nggak Natal kemana semua orangnya? Kira-kira kemana Pak Juli? Hah? Ingat ya, diri kita itu daging kan sementara, jiwa kita kekal. Nggak ada yang bisa memuaskan jiwa yang kekal ini. Keinginan seluruh dunia pun nggak akan sanggup. Makanya Kristus masuk untuk memberi kepenuhan dalam diri kita. Saudara kan kosong sebetulnya ini. Diri saudara ini kosong. Yang ada cuma keinginan daging dan keinginan batin. Ya, masuklah Kristus untuk memenuhi semua keinginan kita. Semua kekosongan ini hanya bisa penuh karena Kristus. Kalau enggak kosong kok. Ya. Filipi 4 ayat 7. Nih. Jadi ya. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Dan akan memelihara hati dan pikiranmu. Yang dipelihara di mana? Hati dan pikiranmu. Dalam harusnya dirubah. Akan memelihara. Perlu nggak memelihara daging kita? Enggak. Yang dipelihara hati dan pikiran. Sumber sukacita itu hati atau pikiran kita sih sebetulnya? Kan dua-dua. Ya kan? Sumber sukacita itu di dalam, bukan di luar. Makanya yang dirubah sama Tuhan, ini dulu. Damai sejahtera Allah bukan untuk luar kita, tapi di hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukan di luarnya, dirubah dari dalamnya. Baru saudara bisa namanya sukacita. Sukacita Kristus itu melebihi apapun di dunia ini. Mazmur berapa itu ya? Yang siapa gerangan itu? Mazmur berapa ya? Mazmur 73:25. Nih. Mazmur 73:25. Kelamaan ini ya. Sudah habis waktunya. Sudah habis Pak Andreas. Hah? 3 menit tak ya? Siapa gerangan yang ada padaku? Di surganya di mana sekarang? Surganya di mana? Di hati. Surga itu tempat yang tidak terbatas ruang dan waktu. Saudara bisa masuki sekarang. Karena dia ada dalam hati. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti surga. Nih, ya. Siapa gerangan yang ada padaku di surga? Siapa yang ada padamu di hatimu hari ini? Ya. Kalau ada Kristus, hatimu menjadi surga. Kenapa? Pasti Kristus memenangkan pertandingan. Pasti Kristus mau terang menghilangkan yang gelap. Kalau Kristus kalah, berarti bukan Kristus yang ada dalam dirimu, ya. Terus lihat nih. Selain engkau. Ya, ini deklarasi beneran loh ini. Tidak ada yang kuingini di bumi. Ini lihat jelas ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berarti puas nggak ini? Puas. Ini yang bisa memuaskan hidupmu. Ya, ini cuman firman di lambe atau di hati? Hah? Kalau di hati, ya, lihat ya, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau. Berarti deklarasi kita sudah menyatakan ya, Kristus ada dalam hati kita. Terus, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Doa kita apa bunyinya hari ini? Doa kita gimana? Tak sambungan sedikit aja. Kalau saudara sudah deklarasi selain engkau tidak ada yang kuingini, doamu gimana isinya? Doanya kita gimana coba? Doa itu perjumpaan dengan Kristus. Doa itu kita datang, dengarkan Tuhan. Kita kan sama hati nih, dengarkan Tuhan ngomong untuk kita lakukan. Itu doa sejati. Doa ingin menjadi serupa seperti Kristus, itulah doa sejati. Ya. Kalau doanya masih isinya, coba lihat nih. Selain engkau tidak ada yang kuingini di
bumi. Lah kalau doanya masih berisi keinginan berarti itu jelas ya. Makanya kadang-kadang saudara jangan berbohong pada diri sendiri. Seringkali kita ini berbohong karena firman ini cuma ada di mulut. Saudara baca di mulut, selesai itu nggak ada di hati. Tapi kalau firman ini di hati, saudara benar-benar meresapi. Kalau Kristus ada dalam diriku, apalagi saya yang kurang itu? Filipi 8 ayat 3 tadi, semuanya aku anggap. Ayo ulangi Filipi 3 ayat 8 coba. Filipi 3 ayat 8 ya. Segala sesuatu, ayo. Filipi 3 ayat 8. Kita ulangi tadi Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kalau rugi sudah nggak mungkin dicari-cari. Sampah juga ini kan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Berarti Paulus sudah mendapatkan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Dan menganggapnya kalau masih cari keinginan-keinginan berarti mencari sudah dianggap sampah, dicari-cari lagi. Ini kan nih, jelas kan? Semua sudah dibuang, sekarang dicari-cari. Kalau Kristus hidup semuanya cukup. 1 Yohanes 2:17. Yuk. Kayaknya kita berhentikan sekarang nggak nyambung nanti ya. Nggak apa-apa ya Pak Andreas ya. Nggak apa-apa ya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya sudah lenyap ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Mau lenyap atau mau hidup? Kalau mau hidup melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dalam diam, dalam keheningan. Saudara mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Karena Kristus lebih dari cukup. Mazmur 42 1-2. Yuk. Mazmur. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah ayat 2-nya seperti rusa. Tadi kan ada ya bergulung-gulung ya. Yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Tadi sama kan? Nggak ada yang kuingini selain engkau. Ini sekarang juga sama. Jiwaku merindukan engkau. Ya Allah. Saya tambahin satu lagi. Mazmur 62 ayat 2. 63 ayat 2. 63 ayat 2. Semua ayat ini sekarang nyambung semua dalam diri saudara, mengalir lihat nih. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus. Yang namanya haus butuh air. Airnya tadi sudah dikasih, ya. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kerinduannya cuman ketemu Allah, ketemu Kristus. Hari ini yang lahir dalam diri kita. Nggak ada yang lain. Itulah Kristus yang memenuhi saudara. Kalau Kristus hadir, saudara kepenuhan. Kepenuhan itu bukan geblak, ya. Kepenuhan itu Kristus masuk, lahir sampai dia betul-betul bertahta mutlak. Baru saudara bisa penuh. Efesus 3 ayat 19. Ya, kepenuhan artinya betul-betul hati kita takluk tunduk nih. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ada di mana? Kristus. Kristus ada dalam diri saudara, penuh full. Ya. Full. Nggak ada kurang. Nggak ada kurang, ya. Dan saudara hari ini, sorga itu sudah sekarang saudara terima, nanti tinggal kemuliaannya toh. Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Lihat nih. Apabila Kristus, ya, yang adalah hidup kita, ini ya, apabila loh ya. Berarti kalimat ini kan kalau nggak ada Kristus, nggak bisa dong ngomong seperti ini kan. Apabila Kristus yang adalah hidup, kalau Kristus sudah menjadi hidup kita, baru berani ngomong kan. Menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan
Dia dalam tanpa kelahiran Kristus dalam diri saudara, tanpa hidup Kristus yang menjadi hidup, ada kemuliaan? Tidak ada. Tidak ada. Saudara cuma bangkai. Ya, nggak ada apa-apanya. Selamat Natal ya. Ya Pak Andas ya. Bu, selamat Natal ya. Semua di sini jemaat selamat Natal ya. Pak Joni selamat Natal, Bu Norma, semua selamat Natal. Ya, kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Hari ini kami memahami tentang arti kelahiran Kristus. Biarlah Kristus ada dalam kami, sepenuhnya memenuhi kehidupan kami dan terpancar dari seluruh kami tentang Kristus. Alkitab dan seterusnya, semua umat di sini pastikan dan kami semua, oh Kristuslah yang sudah ada dalam kehidupan kami, dan Kristuslah yang akan bergerak dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih untuk firman Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.